wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala aidan Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Al-mukarramun al-mukarramat, wabil khusus Ibunda Ustazah Hajah Dedeh Nur Haidah Ubaidillah Abdillah. Sehat Ibu, sehat walafiat. Mudah-mudahan kita doakan sisa umur beliau barokah ya Bu ya. Kita doakan beliau insya Allah husnul khatimah minal mujahidat, orang yang berjuang di jalan Allah. Amin. Al-Mukarram Bapak Kiai siapa? Khalid. Kiai Khalid Ahmad Khalid, alhamdulillah, dengan Umi Sari, para ustadzat semuanya, saya nggak sebutin satu persatu, tidak mengurangi rasa cinta saya, wabil khusus kepada para asatidz di Yayasan Al-Nurul Kasyaf yang kita cintai ini. Amin. Ini ibu-ibu saya mau ngomong ini udah jam 12, masih mau mendengar ceramah. Udah jam 12. Saya jangan disalahin. Saya datang dari jam 9. Waduh, keren. Ya, jadi saya jangan disalahin ya. Oke Ibu, kita cepat aja ya, kita cepat aja. Ada seorang ulama mengatakan gini Ibu, saya yakin Ibu tahu. Haqiqatul ibadah ma ba'dal ibadah. Hakikat esensi ibadah itu adalah setelah ibadah. Esensinya ibadah setelah ibadah, bukan ketika atau saat kita beribadah. Contohnya kita kemarin Ramadan, puasa, taraweh, sedekah, segala macam, ya Bu ya, banyak ibadah kita kayaknya. Tapi maaf, apakah ibadah kita diterima atau tidak? Nah, esensinya ibadah Ramadan kita adalah setelah Ramadan. Kita lihat habis Ramadan, ibadah kita kayak apa? Baca Quran kita kayak apa? Sholat malam kita kayak apa? Kalau melempem, habis Ramadan melempem, ya Bu ya. Nah, berarti ibadah kita belum diterima sama Allah. Sama kayak begitu. Ada penyakit orang haji itu Bu, namanya ghurur atau iltirar ya. Bahasa kitanya GR. Bahasa kitanya GR Bu ya. Apa? Kita mah selama haji umroh sampai 30 kali kita mah. Oh, gua mah nyium Hajar Aswad 7 kali. Oh, disebutin dah tuh. Maaf ya Bu ya. Oh, raudah tiap hari kita mah raudah. Oh, disebut dah tuh. Ya, ibadahnya tuh. Maaf. Bukannya kagak boleh nyebut, tapi kita nggak boleh ghurur, iltirar, tertipu. Nah, kita lihat aja ntar ba'dal ibadah, habis hajinya kayak apa? Ya Bu ya, habis hajinya kayak apa kita? Nah, kayak apanya itu dalam Al-Baqarah ayat 200. Ibu hafal itu? Disebut sama Allah, dikatakan wa minan nasi may yaqulu rabbana atina. Terus apa? Bidunya hasanah belum. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min
khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dua Bu, ada dua kelompok. Nah, kelompok yang pertama yang diduluin, disebut duluan sama Allah adalah orang yang berkata di antara manusia yang berhaji, ada yang berkata, ya Allah, Rabbana atina, berikanlah kepada kami fid dunya, di dunia. Enggak disebut hasanah, kagak. Di dunia, kasih kami dunia ya Allah, kasih saya dunia ya Allah, ya Allah, ya Allah, kasih saya dunia ya Allah, ya Allah tolong beresin urusan saya, ya Allah saya lagi bangun, tolong ya Allah, ya Allah tolong laki saya lagi PA ya Allah, ya Allah tolong benerin laki saya ya Allah, ya Allah tolong anak saya ya Allah, ya Allah. Dunia baik, tahu dunia baik. Wa mana Bu, kata Nabi, kata Allah apa? Lah dibagi Bu, dikasih. Ibadah haji adalah ibadah bisa bikin orang kaya, percaya Ibu? Tuh buktinya Allah yang ngomong di Al-Baqarah, bukan siapa-siapa, Allah. Tapi orang kayak gini, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tapi di akhirat kagak ada bagiannya pisan Bu, kagak ada bagian pisan, nggak ada pahala akhirat. Saya punya jamaah, maaf Bu, waktu berangkat tahun kemarin, maaf Ibu ya. Yang penting kan Ibu kagak tahu orangnya ya. Waktu mau berangkat haji Ibu, ya Allah nangis-nangis sama kita Bu. Ustazah, doain apa Ustazah? Saya tahu permasalahannya, itu lakinya PA, kawin lagi. Ya Allah, Ustazah, sakit banget hati saya Ustazah. Ya Allah, udah bawa sono ke Ka'bah, nanti doa sono mana gitu, minta bagaimana jawabannya ya Bu ya. Udah doa sono Bu. Oh, pulang dah tuh ya, dia ketawa-tawa sama saya, Ustazah kayaknya saya dijawab sama Allah. Bagaimana? Bener lagi Bu sama lakinya, alhamdulillah ya, bener lagi sama lakinya. Malah saya lihat kemarin usahanya maju Bu, dia jualan minyak daripada susah tuh Bu ya, dia jualan minyak kita ya. Wih, subhanallah, jadi supplier apa jadi apa dah. Nah, maaf ya Bu ya, maaf ya. Tapi Bu ditaklim setahunan ini ditaklim kagak nongol pisan. Kagak ada pisan. Kali acara maulid, acara halal bihalal, acara apa begitu kagak ada. Nah, apa begitu Bu? Awas. Haji bisa bikin ibu kaya, bisa bikin bapak kaya, tambah harta bapak. Tergantung nawai niat, tergantung apa yang ibu baca di sono. Awas Ibu, jangan ngurur, jangan tertipu. Nah, kita mintanya yang kedua nih, kelompok yang kedua disebutnya belakangan. Kenapa disebut belakangan? Jarang. Yang dapetin itu jarang. Kebanyakan yang haji dapetnya yang pertama, dapat dunia doang. Awas. Ya, yang kedua apa? Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah saya di dunia ini ya Allah hasanah. Di dunia hasanah. Tuh, kasih saya dunia hasanah. Beresin urusan saya, beresin rumah tangga saya, hasanah. Di akhirat hasanah. Udah gitu wa qina adzabannar, lindungi kami dari api neraka. Makanya di sana nanti jangan gurur, jangan suka nyebut amalan. Alhamdulillah dong, kita mah udah khatam. Nah, jangan diem, belajar diem, cicing, diem. Jangan sebut-sebut amal, jangan. Belum tentu, ya Bu ya. Nah sekarang bagaimana caranya supaya kita dapat ini nih, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Cuma atu Bu. Apa Ibu? Fatazawwadu, berbekallah kalian, bekal. Fa inna khaira, sesungguhnya sebaik-baik bekal. Ya, sebaik-baik bekal Bu. Berarti ada lagi bekal yang lain,
bakal duit, bakal kesehatan, ibu ya. Tapi sebaik-baik adalah takwa. Nah ibu kalau pengen ngomongin takwa, nanti ibu kebet lagi. Kebetnya surat Al-Imran 133. Ya, enak bu belajar tafsir Quran enak, ya bu ya. Kebet. Nah, ya, kebet Al-Imran 133. Ciri-ciri orang takwa. Nah, ntar sikap orang takwa ini bisa kita aplikasikan besok ketika haji. Apa ibu? Satu, wa'iddat lil muttaqin wasari'u, ujungnya wasari'u bu ya. Bersegeralah kamu menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin. Siapa orang yang takwa itu bu? Alladzina yunfiqun. Ini mah sebetulnya bukannya buat haji doang ya bu ya, termasuk buat bekal kita hari-hari. Dengerin ya bu ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang takwa itu bu, cirinya yang pertama selalu infak, baik dalam keadaan susah maupun senang. Ya, duit lagi ngomongnya. Enggak. Bu, infak itu luas. Dalam Al-Baqarah 219 atau 215 saya lupa, maaf. Ujung Baqarah. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang infak. Apa itu infak? Qulil afwa. Ingat bu, yang namanya infak itu adalah al-afwa. Apa afwa bu? Kelebihan. Al-afwa bukan cuma maaf doang bu, artinya afwa itu artinya kelebihan. Jadi apa? Kita ciri orang takwa harus selalu berinfak. Infaknya dari mana? Kelebihan. Ibu kalau punya duit lebih, lebihnya duit. Duitnya banyak. Ya bu ya, Masya Allah duitnya banyak banget bu. Punya kelebihan harta, pakai duit, infak kasih orang. Besok lagi haji nih bu nih, haji nih, ibu duitnya banyak. Jajanin tuh teman-teman tuh, jajanin, traktirin. Silakan. Tapi kalau kagak nggak punya duit, punyanya apa? Nah, punyanya apa? Ibu punya apa? Bapak punya apa? Oh saya punya tenaga. Oh udah ustazah. Ya ustazah Ummah, ustazah udah, iya ustazah udah istirahat. Biar kita laki-laki yang ngurusin. Itu pak, infak itu infak. Jangan menang baik, kesian ustazahnya. Ya Allah, capek kan kesian. Bapak infak apa bertenaga. Punya apa dan kelebihan apa? Waktu. Udah sholat, udah jongjon, bapak udah jongjon. Baca Quran udah ngapain gue nih ya? Nah, ya ngapain nih? Nyapu itu kamar disapuin, dirapihin. Apa baik pokoknya? Apa baik? Yang penting punya kelebihan. Jadi nggak kudu duit, infak itu nggak kudu duit. Termasuk ibu nyayur asam, apa segidir. Ada lebihnya nih, bagi-bagi tetangga tuh. Itu infak namanya. Ya bu, kalau infak mah nggak ada istilah 2,5%, nggak ada. Ibu, kelebihan. Dah, banyak tuh. Yang kedua ciri orang takwa ibu, wal kaziminal ghaidha. Nah, ini dia. Wih, waktu haji apa kaziminal ghaidha? Nahan emosi. Ciri orang takwa itu bu, gampang dia bisa mengendalikan emosi. Itu ciri orang takwa. Makanya kalau ada ibu yang rajin sholat malam, sering khataman, ngaji kosono kumari, tapi bawaannya mengamuk baik, itu dipertanyakan takwanya. Awas bu ya, jangan suka ngamukan. Nahan marah, penting nggak di sana bu nahan marah loh, itu modal kita, bener enggak? Ini kita di dunia, ntar mau di Haram kek, mau di Madinah kek, udah gelar sejadah, kita marapi bu, orang Indonesia marapi sejadah, udah kita mau minum bentar, mau ngambil air janda bentar bu, bentar, tahu-tahu ada orang udah duduk aja di sejadah kita. Nah, kira-kira mau marah apa ngamuk? Ngamuk mau marah?
maafin orang Mesir gede banget bu, udah tinggi gede banget, udah gitu apa ini bagusnya dia udah lah kita kekuruban lagi sujud enak baik itu nyelak. Nah wal kadziminal ghaidh, penting nahan marah ibu laki sama bini kan Allah kadziminal ghaidh penting, bukan cuma nahan marah. Orang haji itu apa? Takwa, bekal takwa apa ibu? Termasuk dalam keseharian kita. Wal afina 'anil nas, maafin orang. Maafin bu. Ibu punya laki sering bikin marah, bikin jengkel, nyebelin ibu ya. Yang punya laki enak-enaknya gitu jadi orang sendirian kayak saya jomblo gitu bu. Enak bu, ada enaknya ya, tapi ada banyak gak enaknya ya. Ibu sering sebelin sama anak, wal afina dan sebagainya. Ibu naruh sendal, naruh sabun, dipakai sama orang, sama teman. Nah, udah bagian apa? Udah bagian. Bilang bagian ibu ya. Sering-sering bilang bagian. Tahu bagian? Iya bagian. Udah bagian apa? Nah, udah bagian. Iya bagian. Nah, itu sering-sering bu, maafin orang. Maafin, udah bagian, udah biarin. Nah, udah. Selanjutnya penting. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah tuh cinta sama orang muhsin. Muhsin itu bu, ya orang muhsin. Bu, biar diketahui berbuat baik dalam Islam itu ada 3 tingkatan bu. Ada namanya ma'ruf, kebaikan yang sifatnya umum. Keduanya ihsan, berbuat lebih dari semestinya. Ketiga bir. Nah kalau bir ini udah tingkatan paling tinggi bu. Ada tukang ojek, ibu bayar ngojek nih berapa di aplikasi 30.000, ibu bayar 30.000 tuh ya gojek, udah ibu ma'ruf. Tapi kalau ihsan, ibu lihat tukang ojeknya kuru, lapar, kelihatan kesian banget tukang gojek, ibu lebihin goceng 35.000. Ibu namanya ihsan, muhsin, berbuat lebih, berbuat baik lebih dari seharusnya. Nah ini kalau kita berbuat baik lebih dari seharusnya, itu baru cinta, namanya muhsin. Muhsin ibu. Contohnya apa ibu? Allah nyuruh kita sholat. Yang wajib berapa kali? 5 waktu. Ya, yang penting udah sholat 5 waktu. Oh enggak, kalau ibu cuma sholat 5 waktu doang, namanya ma'ruf. Buat ibu doang udah cukup, benar cukup. Tapi Allah belum cinta. Tapi kalau ibu mau dicintai sama Allah, naik dikit bu, muhsin. Ya, udah sholat wajib udah. Apalagi sekarang qobliyah ba'diyah. Bu, sholat sunat. Ibu di rumah sekarang ini kagak biasa nih sholat sunat nih. Witir belum biasa, duha belum lancar. Besok kalau ibu kagak lancarin, kalau ibu kagak biasain, ibu rugi. Kan ibu tahu, kita tahu. Di sono 1 rakaat berapa kali lipat bu? 1000 kali lipat pahalanya. Tuh. Lah kalau ibu di Masjidil Haram, ibu kita jarang sholat sunat, rugi. Makanya kalau pengen jadi ihsan, muhsin, orang yang dicintai sama Allah, berbuatlah lebih dari seharusnya sholat sunat. Saya bilang sama ibu nih, takutnya ibu belum ada yang biasa. Ya kita kan datang kan jam 2-an udah datang ibu ya. Ngantuk ibu, masya Allah. Makanya ibu bawa tas yang enak, yang nyaman bu. Di situ ada biskuit, ada korma, ibu ya, ada botol air, bu. Ya kalau kita lapar nggak kemana-mana. Nah, ibu nanti habis sholat subuh dari qobliyah, dari azan ke qomat nunggu berapa menit? Lama. Nah, ibu habis sholat subuh, saya bilang maaf ya bu, ini dan kita dapat pahala tambahan. Jangan cepat pulang. Habis sholat subuh langsung cepat pulang. Nyari apa? Nyari sarapan. Ibu ya, kalau di kita ada tuang nasi sono.
Ibu jangan cepet-cepet pulang. Ini salah satu contoh biar kita jadi orang ihsan. Ibu tunggu, ibu baca Quran ibu zikir, ibu mandang Ka'bah, yang paling enak toab. Hitung-hitung kayak ibu jogging pagi. Udah gitu apa ibu? Sholat syuruk. Ada sholat syuruk jam 6 sholat syuruk. Banyak orang pada bangun sholat syuruk. Kalau kita dapat taufik hidayah dari Allah bu, habis sholat syuruk belum pengen pulang, sebentar tunggu jam 7 sholat duha. Ya Allah, bener gak ibu? Wah nikmat banget. Cek tahu buat ibu-ibu yang belum biasa sholat sunat. Habis sholat duha baru pulang bu. Pak udah gerah, badan udah pada lengket, perut lapar, mata ngantuk, sarapan baru istirahat tidur. Ya Allah, ihsan muhsin. Jadi kalau kita nggak muhsin, nggak dicintai sama Allah. Oke ibu, bu, satu lagi ini maaf ibu, ya. Waqahiril baitya lil-qaifina. Sucikanlah rumahmu ini untuk orang-orang yang tawaf. Lil-qaifina wal-'akifina war-ruk'a'is sujud. Kenapa yang tawaf itu didahulukan? Tawaf itu didahulukan. Di sini ibu maaf, ini satu rahasia. Kalau di sana nanti ketika ibu di Masjidil Haram banyakin tawaf. Tolong banyakin tawaf. Tawaf apa Ustazah? Tawaf sunat. Ibu biasa kita kalau habis salat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita zikir, kita wiridan ya masing-masing. Astagfirullah, astagfirullah, atau kita baca Quran. Ibu jangan duduk, ibu bangun. Bismillah, mudah-mudahan Allah memudahkan ibu. Allah dimudahkan ibu, ibu dimudahkan Allah untuk ambil ancang-ancang, bawa atau ibu pegang tasbih, ibu zikir, ibu apa aja sambil tawaf. Ya Allah, niat saya tawaf surat karena Allah. Niatin mungkin pengen pahalanya ibu kasih buat orang tua, silakan. Ya, saya pengen tawaf ini pahala saya buat mak saya, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus tawaf, ibu sambil baca Yasin, ibu sambil baca Ratib, ibu sambil baca Masurah, doa pagi dan petang, tapi sambil tawaf. Cari kesempatan. Setiap ada kesempatan, jangan mengutuk teman, ya. Tapi ibu nggak boleh keluar dari kelompok, hati-hati, ya. Karena ibu adalah berjamaah, ibu ya. Nah, yang terakhir bu, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Itu orang-orang kalau dia berbuat dosa, bikin kesalahan, dia zalim sama dirinya sendiri, dia ingat sama Allah dan dia cepat istighfar. Bu, nanti ibu di sana akan menemukan hal-hal yang tidak mengenakan. Saya punya teman jamaah ibu, ya, dia kesel mulu karena dia ngelihat pelayanan pemerintah nih kayaknya nggak sesuai dengan yang kita bayar gitu bu, ibu ya. Satu hari dia lagi di WC, dia sambil ngedumel, mana banyak sotek segala macam apa, ya Allah, dia marah-marah ibu. Astagfirullah, kesel dan minta ampun bu, ya. Dia ngedumel baik bu, tahu-tahu apa ibu, kepleset di WC, ibu kejeblos. Biasanya kejeblos, kok bisa kejeblos kayak gitu ya? Nggak ngerti saya itu. Kejeblos habis badannya, mulu bu. Ya, itu coba ibu. Kenapa? Nah itu dia, makanya ibu kalau ibu di sana kesel, kehilangan, ketinggalan, ibu ya. Ya Allah, temen gua kemana ya? Ibu ketinggalan sendirian. Satu bu, zakarullah, ingat sama Allah. Ada apa aja ingat sama Allah. Istighfar, cepat istighfar. Ibu sholat sunat 2 rakaat. Saya pernah begitu ibu, ketinggalan sama teman, sama anak, sama mantu saya waktu haji. Saya sendirian, saya sholat sunat 2 rakaat. Saya ditetamu kau ya Allah. Kita ingat bu, ingat kita ini tetamunya Allah. Kewajiban tuan rumah menghormati tetamunya. Itu ibu punya hak. Hak ibu apa? Dihormati, dilayanin sama Allah, karena Allah yang punya rumah. Nah, ibu sebagai tetamu, satu kewajiban ibu apa ibu? Tahu diri, bener nggak? Tahu diri. Lo tuh tetamu, lo tahu diri. Kita kalau punya tamu songong, tamu kita songong. Resep apa kagak? Kagak. Sama Allah pun begitu. Makanya kita
ma'rifah nih sama Allah, zakarullah, selalu ingat Allah, selalu istighfar. Ya Allah, saya pengen banget nyium Ka'bah. Ya Allah, gimana caranya? Mudahin apa ya Allah? Tuh, gitu Ibu. Ya Allah, saya pengen khatam Quran, gimana caranya ya Allah? Jangan GR, jangan somse, kata Pak Kiai tadi. Jangan sombong. Kita harus tawadhu, apa-apa minta sama Allah. Ya Allah, ini makanan gak enak banget. Ya Allah, ini daging onta keras, daging onta gak enak guys, Ibu ya. Tapi dengan izin Allah, ya Allah, biar enak makan apa ya Allah. Tuh, begitu. Jadi sesambatannya sama siapa? Sesambatannya sama Allah. Jangan sesambatan sama temen. Nanti kalau ngomong sama temen akibatnya jadi ngomongin ustazah, ngomongin ketua rombongan, ngomongin panel, bener gak Ibu? Allah, 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 Allah. Dah itu doang. Ya Bu, Imron 133 tadi buku biat lagi. Amalin, pahamin, insya Allah haji kita mabrur. Amin. Jadi saya cukup sekian. Kita Fatihah Bu ya. Nah Bu, Nabi Muhammad satu hari ada sahabat minta izin sama Nabi Bu. Soan. Waktu mau berangkat haji soan ke Nabi. Ya Rasulullah, saya mau berangkat haji. Oh iya, ya. Waktu di Madinah. Terus kata Nabi apa Ibu? Pesan Nabi, jangan lupakan doakan kami. Ibu ini nanti di sana punya PR ya. Doain nih kita. Ibu ya, doain Ibu ya. Nah sekarang kita doain dulu beliau ini, kita doain biar beliau pada sehat walafiat ya. Panjang umur sampai berangkat kembali lagi ke tanah air, sehat panjang umur ya Allah. Ustazah Ummah biar sehat, biar sabar, biar kuat ya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu bisa membantu beliau ya. Sama-sama dalam satu tim di jalan Allah ya. Ya Allah, moga-moga semuanya daripada dapat hadiah yang mabrur ya Allah. Kami juga yang sudah pernah haji, hati kami mabrur ya Allah. Dan izinkan kami untuk berangkat kembali ke sana ya Allah. Kau tahu rindu kami ya Allah. Kau tahu rindu kami ya Allah. Birahmatika ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Birahmatika ya Rabbal Alamin. Maafin saya lahir dan batin. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.